Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cinitnik. Halo, apa kabar buat semuanya di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun tentunya. Selalu gunakan masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan di air yang mengalir. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi terkait Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK 05/2020 tentang tata cara pembayaran gaji dan tunjangan P3K guru yang dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja negara. Seperti apa? Simak terus videonya sampai tuntas. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya. Beberapa bulan ke belakang, pemerintah telah membuka rekrutmen P3K guru untuk tahun 2020, dan kemudian untuk 2021 juga pemerintah berencana akan membuka 1 juta tenaga guru yang diangkat melalui seleksi P3K ini. Nah, ada yang belum mengetahui seperti apa tata cara pembayaran gajinya, terus juga tunjangan yang akan diterima oleh P3K ini seperti apa. Saya akan jelaskan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan ini yang beberapa hari kemarin baru dirilis, begitu ya. Nah, teman-teman, perlu diketahui juga bahwa jika kita merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan ini yang disebut dengan P3K ini adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas dan jabatan pemerintah. Nah, ini ya. Ini bisa dilihat, ini di pasal 1 di ketentuan umum Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Kemudian yang akan saya soroti adalah tentang gaji P3K-nya, begitu ya. Nah, gaji P3K ini yang selanjutnya disebut dengan gaji adalah imbalan dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh pemerintah secara adil dan layak kepada P3K sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Nah, ini begitu. Ini yang disebut dengan definisi yang disebut dengan gaji P3K tadi, begitu ya. Nah, lalu tunjangan-tunjangan apa saja yang akan diterima oleh P3K? Kita akan simak berikutnya. Ini terdapat dalam pasal 10 bagian kedua. Ini tentang gaji dan tunjangan P3K. Nah, ini. Nah, untuk gaji dan tunjangan P3K tersendiri, P3K ini diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden mengenai gaji dan tunjangan P3K. Nah, di bagian keduanya ada beberapa komponen gaji dan tunjangan serta potongan pembayaran gaji P3K. Lalu apa saja? Ini yang pertama di pasal 11 kita lihat. Ini gaji dan tunjangan P3K ini dibayarkan setiap bulan dan dituangkan dalam suatu daftar pembayaran gaji induk. Ini untuk gaji dan tunjangan P3K ini dibayarkan setiap bulan dan dituangkan dalam suatu daftar pembayaran gaji induk. Kemudian yang kedua, ini pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini dilakukan pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan. Jadi teman-teman bisa mendapatkan gaji P3K ini per tanggal 1 setiap bulannya atau hari pertama masuk kerja, gitu ya. Kemudian yang ketiga, dalam kondisi tertentu pelaksanaan pembayaran gaji ini dapat dikecualikan dengan pengaturan pada ayat 2, begitu ya. Misalkan terjadinya bencana dan sebagainya, barangkali seperti itu ya. Kemudian ada komponen pembayaran gaji dan tunjangan P3K. Yang pertama adalah gaji pokok. Ini berdasarkan keputusan Presiden. Berapa gaji pokok yang akan diterima oleh teman-teman berarti sesuai dengan golongannya. Kemudian ada tunjangan istri dan suami, tunjangan istri atau suami, kemudian juga tunjangan anak. Ini kemudian tunjangan pangan atau beras,
kemudian tunjangan umum, kemudian tunjangan jabatan struktural fungsional, kemudian juga tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, tunjangan khusus Provinsi Papua, kemudian juga tunjangan pengabdian di wilayah terpencil. Ini kemudian juga tunjangan lainnya yang meliputi tunjangan kompensasi kerja atau resiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah pembulatan atau potongan yang akan dipotong dari gaji P3K ini. Potongan ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah pajak penghasilan yaitu PPh pasal 21, kemudian iuran jaminan kesehatan, kemudian juga iuran jaminan hari tua, kemudian perhitungan pihak ketiga beras bulog dalam hal tunjangan pangan diberikan dalam bentuk beras, kemudian juga sewa rumah dinas, kemudian juga utang kepada negara antara lain pengembalian kelebihan pembayaran dan atau tuntutan ganti rugi atau juga potongan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini ya. Ini beberapa potongan. Ini ada 7 potongan yang mungkin saja ini dipotong secara langsung, begitu ya. Kemudian di pasal 12-nya ada gaji dan tunjangan P3K ini dibayarkan setelah yang pertama perjanjian kerja ditandatangani, kemudian juga surat keputusan pengangkatan P3K diterbitkan, dan P3K melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT, surat pernyataan mulai tugas, begitu ya. Kemudian SPMT ini diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan peraturan dari Badan Kepegawaian Negara mengenai petunjuk teknis pengadaan P3K. Kemudian juga P3K yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan tunjangannya dibayarkan melalui mulai dari bulan berkenaan tadi, begitu ya. Nah, lalu kemudian gaji dan tunjangan P3K ini dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak P3K yang bersangkutan misalkan masa perjanjian kerjanya berakhir dan tidak diperpanjang lagi, kemudian juga meninggal dunia atau berhenti atau juga diberhentikan, begitu ya. Nih. Selanjutnya, tunjangan istri atau suami ini diberikan sebesar 10% dari gaji pokok. Kemudian tunjangan istri suami ini diberikan untuk satu istri atau suami P3K yang sah. Nah, tunjangan istri yang diberikan ini terhitung mulai bulan berikutnya sejak P3K melaporkan perkawinan yang dibuktikan dengan surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga dan surat nikah atau akta perkawinan, begitu ya. Selanjutnya ada tunjangan istri atau suami dihentikan pada bulan berikutnya setelah terjadi perceraian. Nah, atau ada yang meninggal dunia dan bisa dibuktikan dengan akta putusan perceraian atau surat keterangan kematian. Nah, begitu ya. Kemudian juga dalam hal suami dan istri P3K-nya berstatus sebagai PNS atau prajurit ataupun juga Tentara Nasional Indonesia atau anggota kepolisian, tunjangan istri atau suami hanya diberikan kepada salah satu suami atau istri yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi. Begitu. Misalkan teman-teman suami dan istrinya mendapatkan P3K yang sama, kemudian itu dilihat tunjangannya akan diberikan kepada salah satunya, begitu ya, kepada salah seorang baik suami atau istri, dilihat dari gaji pokok yang tertinggi, begitu. Kemudian tunjangan anak ini akan diberikan untuk masing-masing anak sebesar 2% dari gaji pokok. Nah, tunjangan anak ini diberikan kepada P3K dengan ketentuan paling banyak 2 orang anak dan dapat diberikan kepada anak kandung, anak tiri dan anak angkat. Kemudian juga anak kandung dan anak tiri atau anak angkat ini diberikan tunjangan dengan ketentuan belum pernah menikah, kemudian juga belum memiliki penghasilan sendiri atau secara nyata menjadi tanggungan P3K sampai dengan batas usia 21 tahun. Gitu. Kemudian batas usia yang dimaksud pada pasal tadi ini dapat diperpanjang sampai dengan batas usia anak 25 tahun apabila anak tersebut masih sekolah atau kuliah atau kursus paling sedikit 1 tahun
dan itu dibuktikan dengan surat keterangan masih sekolah dan masih kuliah atau masih kursus, begitu ya. Dan ada juga peraturan yang mengatakan bahwa tunjangan anak ini akan diberikan pada bulan berikutnya sejak P3K melaporkan kelahiran anak, kemudian juga pengangkatan anak yang dibuktikan dengan akta kelahiran, surat untuk mendapatkan tunjangan keluarga, dan surat keterangan masih sekolah atau kuliah, begitu ya. Kemudian juga khusus untuk tunjangan anak, khusus untuk tunjangan anak tiri ini diberikan pada bulan berikutnya sejak melaporkan perkawinan yang dibuktikan dengan surat untuk mendapatkan tunjangan keluarga. Nah, tunjangan anak bagi anak angkat diberikan paling sebanyak 1 orang anak dan hanya diberikan kepada P3K yang sudah menikah, begitu ya. Dan tunjangan anak diberhentikan pada bulan berikutnya apabila anak kandung anak tiri telah mencapai batas waktu, batas umur, misalkan 21 sampai 25, kemudian juga si anak tersebut telah menikah dan anak tersebut juga misalkan memiliki penghasilan sendiri dan si anak angkat tersebut telah meninggal dunia, gitu ya. Ini tunjangan pangan dan tunjangan-tunjangan yang lainnya ini diatur dalam peraturan Menteri Keuangan ini, gitu. Nah, jika teman-teman yang ingin lebih jelas membaca hal-hal apa saja yang ada di peraturan Menteri Keuangan ini dan ingin memiliki salinan ini, silahkan teman-teman tinggalkan email aktif di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya kirim ya, biar teman-teman jelas dan juga biar teman-teman lebih paham mengenai maksud pasal demi pasal ini, begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.